Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fiksi Cerita Horor. Untuk sebuah kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo, kisah Bang Pian. Untuk kisah kali ini sebuah cerita yang berjudul Melawan Santet Warung Soto. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Siang itu Bang Pian dan Prapto hendak pergi ke daerah Ciledug untuk melihat tanah milik Bapak Ali yang rencananya akan dibangun sebuah rumah untuk tempat tinggal Bang Pian dan keluarganya. Bang Pian pun mampir ke sebuah warung soto Betawi yang terlihat bersih dan rapi dengan kombinasi warna putih dan hijau, serta ada garis kuning yang menggambarkan sebuah adat Betawi itu terlihat sepi pengunjung. Padahal selain soto Betawi ada juga gulai yang cukup lengkap. Dan yang terpenting, terdapat parkir luas di depan warung itu. Warungnya sepi banget ya bang? Apa jangan-jangan masakannya tidak enak ya? Ujar Prapto ketika dia turun dari motor yang dikendarai Bang Pian. Biarin dah, toh malah enak kagak ngantri. Padahal daripada ngantri pecubel, belum tentu makanannya enak, malah udah pegel lagi. Balas Bang Pian sambil merapikan pakaiannya. Entah deh, gue keceritain kenapa warung cakep begini sepi. Ibu Bang Pian sambil berjalan masuk ke dalam warung soto yang cukup besar itu. Setelah memesan apa yang mau mereka makan, Bang Pian dan Prapto pun langsung duduk di meja yang terdapat 4 kursi yang saling berhadapan. Wajah Bang Pian yang awalnya terlihat tenang pun tiba-tiba berubah kesal ketika melihat ke arah luar. Hal itu pun dirasakan oleh Prapto yang sudah mengenal dekat Bang Pian. Setelah mereka berdua dapat membersihkan rumah baru yang dibeli oleh Pak Bambang. Tumben sepi bener ya bang? Tanya Bang Pian kepada pelayan yang mengantarkan makanan yang telah dipesan oleh Bang Pian sebelumnya. Iya nih bang, udah hampir sebulan kayak gini, omset turun bang. Sabar dulu dah bang, emang lagi ada cobaannya, jawab Bang Pian sambil menatap ke arah makanan. Sambil menyantap makanannya, Bang Pian pun berbincang dengan Prapto, menceritakan apa yang dimaksud oleh Bang Pian tadi. Karena dari apa yang disampaikan oleh Bang Pian, Prapto pun menangkap sesuatu yang tidak biasa. Warung soto Betawi tempat mereka makan ini. Aneh ya bang, padahal makanannya enak begini. Tapi kenapa warung sotonya sepi sunyi begini ya, gak ada yang pembeli? Ujar Prapto sambil menatap ke arah Bang Pian. Walah, kalau lu biasa lihat toh, warung ini tuh ngeri tau. Warung ini tuh lagi dikerjain sama orang, makanya sepi. Balas Bang Pian sambil terus menatap makanannya. Guna-guna ya bang, biar usahanya bangkrut. Bener kan bang? Bisik Prapto sambil menoleh ke arah 2 orang suami istri yang ada di warung itu. Maaf bang, udah nih, ujar Bang Pian sambil memanggil seseorang yang mengantarkan makanan untuknya. Tadi bang, maaf nih ya, warung ini sepi karena ada orang yang iseng bang. Noh, di depan ada jin jelek yang menutupi warung ini, ucap Bang Pian sambil menyerahkan uang untuk membayar makanan yang telah disantapnya. Ah, yang bener bang, saya memang kadang ngerti yang begitu-begituan, balas seorang lelaki yang sepertinya pemilik warung itu. Lah, emangnya siapa pemilik warungnya? Tanya Bang Pian. Saya bang yang punya warung ini. Saya udah 3 bulan buka warung, tapi udah hampir sebulan ini sepi banget bang warung ini, balas pemilik warung tersebut. Gini ya, maaf dah sebelumnya, bukannya saya nggak sopan, tapi kalau menurut penglihatan saya emang ada orang yang naruh makhluk gaib buat nutupin warung ini, balas Bang Pian sambil berdiri dari tempat duduknya. Lah, gak apa-apa lah bang, kalau abang tahu mah sekalian saya meminta tolong, ujar pemilik warung itu. Kenalin bang, nama saya Dedi. Nah, itu yang di sana istri saya, sama 1 orang yang bantuin istri saya itu, imbu Bang Dedi sambil memperkenalkan istri dan 1 karyawannya. Saya Pian, dah yang ini teman saya, namanya Prapto Unggul Sejagat, balas Bang Pian yang membuat Bang Dedi tersenyum. Prapto aja deh bang, Prapto menegaskan. Jadi gimana bang? Apa yang harus saya lakukan? Tanya Bang Dedi kepada Bang Pian yang penasaran. Insya Allah dah, ntar habis dari Ciledug saya mampir lagi ke sini bang. Saya kelarin dulu urusan saya dulu,
balas Bang Pian yang disambut wajah penuh senyuman oleh Dedi. Ya udah Bang, kalau gitu saya pergi dulu ya, ucap Bang Pian berpamitan kepada Bang Dedi. Bang Pian dan Prapto pun melanjutkan kembali perjalanannya ke arah Ciledug. Tapi ternyata sesampainya Bang Pian di depan tanah kosong milik Bapak Ali yang ditumbuhi semak belukar dan terdapat satu bangunan kecil di tengahnya itu, Bang Pian mendapatkan masalah baru. Tanah luas yang berada di pinggir jalan utama daerah tersebut terlihat ada beberapa orang yang menempatinya dan mendirikan bangunan kecil yang mereka jadikan tempat tinggal. Mengetahui jika ada orang yang memanfaatkan tanah milik orang tuanya tanpa izin, Bang Pian pun langsung memarkirkan motornya di depan tanah milik Bapak Ali itu dan langsung berjalan masuk ke arah rumah kecil yang terdapat beberapa orang yang sedang beraktivitas di sana. Dengan sopan, Bang Pian pun mengucapkan salam kepada seorang lelaki tua bertubuh kecil yang terlihat bertelanjang dada dan sedang memilah-milah botol air mineral dan barang lainnya. Tapi yang membuat Bang Pian merasa sedikit kecewa kepada orang-orang yang berada di sana. Tidak ada satupun yang menjawab salam Bang Pian dari orang-orang yang ada di sana. Akhirnya Bang Pian pun kesal dan berkata keras kepada 5 orang yang ada di sana. Woi, kalau ada yang ngucapin salam itu dijawab, bukannya diam, jawab Bang Pian kesal. Emangnya lu mau ngapain kesini ha? Tanya seorang pemuda yang usianya masih seumuran Prapto. Lah, yang ada gue yang harusnya nanya, kenapa tanah orang lu bikin lapak barang bekas begini? Tanya Bang Pian kesal yang membuat orang di sana kembali terdiam. Lah kan kagak dijawab, emang pada kagak tahu kalau tanah ini ada yang punya. Seenaknya saja mendirikan bangunan di sini. Emangnya ini tanah bapak moyang lu kali ya? Ucap Bang Pian yang terlihat kesal saat itu. Setelah mengungkapkan kekesalannya, Bang Pian pun pergi dari sana dan ingin mencari ketua rukun tetangga di lingkungan setempat untuk menanyakan tentang orang-orang yang kini menempati tanah Bapak Ali. Udah Bang, gak usah emosi, ujar Prapto yang mencoba menenangkan Bang Pian, membuat Bang Pian tenang. Kesal gue tok, itu orang kagak ada sopan-sopannya, pada balas salam gue saja kagak, ucap Bang Pian sambil menghela napas panjangnya. Ayo dah kita ke rumah RT biar jelas urusannya, imbuh Bang Pian lagi. Karena belum mengetahui rumah dari ketua lingkungan setempat, Bang Pian dan Prapto pun bertanya kepada orang-orang yang tinggal tidak jauh dari tanah milik Bapak Ali itu. Dan setelah berbincang dengan seseorang penjual jajanan anak-anak, Bang Pian pun akhirnya dapat bertemu dengan ketua rukun tetangga di daerah tersebut. Wah, kalau sama orang yang nempatin tanah itu, kita mau udah nyerah Bang, orangnya ngeyel, ucap ketua RT setempat yang usianya sedikit lebih tua dari Bang Pian itu. Gimana Bang, emang itu aki-aki sama orang-orang cungkring, dia kagak izin dulu apa sama abang? Kalau mereka tuh mau nempatin tanah baba saya, ucap Bang Pian dengan wajah kesal. Lah, boro-boro mah izin Bang, udah kita peringatin aja, mereka tuh tetap ngeyel Bang. Oh iya, kenalin Bang, nama saya Pian, saya anaknya Baba Ali yang punya tanah itu. Sampai lupa saya Bang. Oh iya, nama saya Daus, saya ketua RT di sini, balas Bang Daus sambil tersenyum. Jadi enaknya bagaimana Bang? Soalnya itu tanah mau kita bangun dan tanya saya yang bakal nempatin itu tanah, ujar Bang Pian yang meminta pendapat kepada Bang Daus. Kita kasih tahu saja pelan-pelan Bang, orang dia kagak ada hak di situ ya, dia harus pergi dari tempat itu. Palingan abang nanti kasih uang ganti rugi saja. Lah, enak di dia kagak enak di saya dong Bang. Kita kagak nyuruh dia nempatin itu tanah, sekarang kita juga yang harus ganti rugi. Lah, sama itu orang, buka amat deh Bang, balas Bang Pian dengan wajah yang semakin kesal. Ya susah Bang, ngeyel banget. Terus denger-dengar bapaknya bukan orang sembarangan Bang, balas RT Daus menjelaskan. Karena pernah kejadian Bang, Pak RW pernah ngingetin itu orang supaya jangan bikin bangunan di situ kalau kagak ada izin dari yang punya tanah. Besoknya Pak RW langsung sakit-sakitan. Sakitnya aneh pula Bang. Pantesan laganya bodo amat waktu tadi saya tegur, ucap Bang Pian yang merasa terkejut dengan penjelasan dari RW setempat.
Tapi kalau abang mau ngomong langsung sama orang itu, saya siap nganterin kok bang, balas Bang Daus yang membuat Bang Dipian tersenyum. Ya udah dah, maaf, tapi nih ya, saya jadi ngerepotin Pak RT nih. Selesai berbincang dengan Bang Daus, Bang Pian dan Prapto pun langsung diantar oleh Bang Daus kembali ke tempat di mana tanah milik Bapak Ali berada. Tapi anehnya Bang Pian merasakan hawa mencekam kala itu. Dia berdiri tepat di depan tanah yang menjadi tempat orang itu berada. Selain hawa yang mencekam, Bang Pian pun merasakan aura hitam yang menutupi tempat di mana rumah kecil yang mirip bedeng tempat orang-orang itu tinggal. Prapto dan Bang Daus pun tiba-tiba merasa merinding ketika berada di tanah milik Bapak Ali itu. Dan setelah melihat sosok makhluk gaib yang berada di sekitar rumah kecil itu, Bang Pian pun meminta Bang Daus dan Prapto untuk menjauh. Emang benar bang, aki-aki itu bukan orang sembarangan, piaraannya aja gede bener, ucap Bang Pian yang membuat Bang Daus berpikir keheranan. Piaraan apa bang? Perasaan itu orang kagak punya piaraan, tanya Bang Daus yang merasa keheranan. Demit bang, itu aki-aki punya piaraan demit hitam besar, pantas saja Pak RW langsung sakit. Parah benar tuh aki-aki. Berarti bener dong bang, kalau kabar orang itu bukan orang sembarangan, berarti itu bukan kabar burung. Soalnya banyak warga saya yang cerita kalau bapak itu bisa nolong orang yang minta bantuan sama dia, ujar Bang Daus yang perlahan melimpir menjauh dari depan tanah yang di bagian sebelah kirinya ditumbuhi semak-semak itu. Biarin dah, gua gusir dulu itu demit, ujar Bang Pian sambil mencari tempat untuk melakukan sesuatu. Abang bisa ngeliat demitnya? Tanya Bang Daus sambil menatap ke arah Bang Pian. Bang Pian yang sudah duduk sambil terus menatap ke arah rumah kecil yang berada di tengah-tengah tanah milik Bapak Ali itu. Bisa bang, dia orang sakti juga, bisik Prapto yang membuat Bang Pian tersenyum. Dengan logat bicara Prapto yang masih medok itu. Dasar mas-mas Jawa, Pak Dir lagi. Bang Pian pun tersenyum sambil memejamkan kedua matanya. Bang Pian pun mulai membaca doa-doa yang biasa dibacanya ketika berhadapan dengan makhluk-makhluk gaib. Bang Pian pun sudah tidak mempedulikan apa yang dikatakan Daus. Dia hanya fokus beradu energi dengan sosok makhluk gaib yang sekarang berdiri menyeringai. Dengan tatapan sinis ke arah Bang Pian, Prapto dan juga Bang Daus. Dengan penuh keyakinan Bang Pian pun mulai mengerahkan kemampuannya untuk dapat mengurung makhluk gaib yang menjadi perawangan dari sosok lelaki tua yang bertempatan di tanah milik Bapak Ali itu. Sambil terus merapalkan tangan kanannya, Bang Pian terlihat seperti menarik sesuatu dari arah rumah kecil di tengah lahan tersebut. Setelah beberapa saat, akhirnya Bang Pian pun mengucapkan syukur karena telah berhasil memusnahkan sosok makhluk gaib yang menjadi perawangan lelaki tua itu. Ayo bang, kita ke sana, insya Allah udah aman sekarang, ujar Bang Pian yang langsung berdiri dari duduknya dan mengajak Bang Daus serta Prapto menghampiri laki-laki tua pemilik rumah kecil tersebut. Assalamualaikum pak, maaf pak, ini yang punya tanah mau ketemu bapak, ujar Bang Daus yang disambut senyum dingin oleh pemilik rumah tersebut. Memangnya tanah ini sudah mau dibangun mas? Tanya lelaki tua itu sambil membersihkan botol bekas dan gelas-gelas bekas air mineral. Iya pak, insya Allah bulan depan mau kita mulai bangun, balas Bang Pian yang merasa senang karena akhirnya lelaki tua itu menanggapi kedatangannya. Ya sudah, saya mah gak minta banyak mas, yang penting cukup buat biayain mindahin barang-barang dan gubuk saya ini, balas sosok lelaki tua itu yang sontak membuat Bang Pian, Bang Daus dan Prapto terkejut. Bapak minta ganti rugi ke saya? Tanya Bang Pian dengan nada suara meninggi. Ya kalau ngasih, kalau kagak ya saya kagak bakal pindah, balas sosok lelaki tua itu dengan tenang. Bapak gak boleh begitu pak, tanah ini kan bukan hak bapak. Nah, pemilik tanah ini juga tidak meminta bapak untuk menjaga, malahan bapak yang tahu-tahu menempati tanah ini tanpa izin. Bapak harus tahu diri dong, sambung Bang Daus yang merasa ikut kesal dengan apa yang dikatakan oleh lelaki tua tadi. Ya, kalau saya gak mau pergi bagaimana? Ucap lelaki tua itu.
sambil meledek ke arah Bang Pian dan juga Bang Daus. "Ya kita usir saja Pak, kalau Bapak nggak mau pergi," ucap Prapto yang mulai kehilangan kesabarannya. "Kalau kamu bisa silahkan, kalau kamu mampu mengusir saya, ya silahkan. Tapi jangan salahkan saya kalau ada apa-apa sama kalian." Karena tidak ingin terus berdebat, akhirnya Bang Pian, Daus, dan juga Prapto pun kembali ke rumahnya untuk membahas permasalahan ini. Bang Pian pun yang tidak ingin terlibat permasalahan lebih jauh lagi, memilih ikut pergi ke rumah Bang Daus dan menenangkan pikirannya. "Bener kan Bang, apa kata saya? Tadi itu orangnya ngeyel banget. Pak RW aja nyerah, apalagi setelah negor orang itu. Pak RW jatuh sakit Bang," ujar Bang Daus menjelaskan. Sesampainya mereka di rumah Bang Daus. "Iya Bang, kagak apa-apa kalau begitu. Saya pamit dulu dah. Ya, saya mau lapor dulu sama bapak saya. Ntar biar dia deh yang urus," ujar Bang Pian yang langsung berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan pulangnya Bang Pian dan Prapto yang telah berjanji kepada Bang Dedi pun kembali mampir ke warung soto Betawi tempat Bang Pian dan Prapto makan tadi. Sesampainya Bang Pian dan Prapto di warung soto milik Bang Dedi itu, mereka langsung disambut energi hitam yang langsung membuat Prapto merasa tidak enak badan. Bang Pian yang mengetahui hal itu, Bang Pian pun langsung menetralisir energi negatif yang tersebar oleh sosok makhluk gaib yang memang sedang menutupi warung soto milik Bang Dedi. "Makanya toh, hati sama pikiran jangan sampai kosong, kena datu ama demit jelek itu," ujar Bang Pian sambil mengusap punggung Prapto. "Masnya ini, kenapa Bang? Sakit?" tanya Bang Dedi yang langsung menghampiri Bang Pian dan Prapto. "Biasa Bang, itu demit yang nutupin warung abang mulai nyerang kita," jawab Bang Pian tegas dan lugas tanpa menutup-nutupi lagi apa yang sedang terjadi. Bang Pian pun menjelaskan apa adanya. "Apa mendingan warungnya saya tutup saja ya Bang? Takutnya kena pelanggan saya nanti," ucap Bang Dedi khawatir. "Ya sudah Bang, tutup saja, biar nanti saya bersihin dulu, insya Allah deh. Demit yang nutupin warung abang bisa saya usir," ucap Bang Pian menjelaskan, yang langsung disambut anggukan kepala oleh Bang Dedi. Setelah Bang Dedi menutup warungnya, Bang Pian pun langsung beraksi dengan membuatkan air doa yang akan digunakan untuk membersihkan warung soto Betawi milik Bang Dedi itu. Setelah selesai membuatkan air doa, Bang Pian pun mulai melakukan komunikasi dengan sosok makhluk gaib yang terus saja memperhatikannya. Apa yang sedang Bang Pian lakukan? Bang Pian yang berada di sebuah ruang di warung soto Betawi yang memang memiliki kamar untuk tempat tinggal karyawannya itu mulai melepas supanya dan menanyai maksud serta tujuan dari sosok makhluk gaib yang memiliki tubuh besar dan tubuhnya memancarkan energi kemerahan dengan 2 taring panjang di masing-masing sudut bibirnya serta tanduk kecil yang ada di antara rambut gimbal. Ngapain lu nongkrong aja di sini? Emang kagak ada kerjaan lain apa?" ujar Bang Pian yang sudah berhadapan langsung dengan sosok makhluk gaib tersebut. Ditanya bukannya jawab, malah diem aja lu. Dasar lu makhluk gaib PA, ditanya malah diem aja, ujar Bang Pian yang sudah merasa kesal karena makhluk gaib itu masih tetap terdiam. Akhirnya dia pun memanggil golok saktinya yang dulu pernah membantu Bang Pian untuk menghadapi sosok makhluk gaib yang berwujud nenek-nenek tua di desa tempat tinggalnya Pade Suryadi. Bila golok yang juga membantu Bang Pian di alas roban itu datang setelah Bang Pian memanggilnya. Kini sukma Bang Pian pun tidak lagi sendirian menghadapi sosok makhluk gaib yang memang diminta oleh seseorang untuk menutupi warung soto milik Bang Dedi. Hingga hampir tidak ada orang yang melihat dan mampir ke warung tersebut. "Sepertinya ada masalah berat hingga kau memanggilku Raden," ujar sosok Wiratungga yang berasal dari wujud asli sang golok kembar. "Lah Raden, gue bukan Raden, nama gue Pian. Kaku bener kalau ngomong, udah kayak pemain ketoprak aja deh," ucap Bang Pian yang membuat sosok gaib bernama Wiratungga itu tersenyum. "Apakah aku harus mengusir makhluk itu Raden?" tanya Wiratungga yang membuat Bang Pian tersenyum. "Iya,
Usir deh, kalau bisa biar kapok sekalian, biar dia kagak balik lagi kemari, balas Bang Pian yang terus memandang ke arah sosok makhluk gaib yang menyeramkan itu. Lu lawan dah tuh demit, jelek itu, gue balik duluan ya ke badan gue, lemes banget. Udahan ini, dari tadi gue udah tempur, imbu Bang Pian yang langsung disambut senyum oleh Wiratungga. Mengetahui jika Wiratungga telah melesat dan bertarung melawan sosok makhluk gaib yang bertugas mengganggu warung soto milik Pak Dedi itu, akhirnya Bang Pian pun melesat kembali ke tubuhnya. Tapi tidak disangka-sangka oleh Bang Pian jika sudah ada dua makhluk gaib lainnya yang menunggu di dekat tubuhnya. Sosok makhluk gaib yang bertubuh kecil dengan wajah keriput serta memiliki daun telinga panjang dan taring panjang yang membuat sosok gaib itu menyeramkan. Astagfirullahaladzim, lu ngapain sih demit? Ujar Bang Pian yang sempat terkejut dengan kehadiran sosok makhluk gaib yang entah datangnya dari mana. Tanpa menjawab sepatah kata dari Bang Pian pun, sosok makhluk gaib tersebut langsung melesat ke arah sukma Bang Pian dan langsung mencekik batang leher milik Bang Pian. Rasa sakit dan panas pun mulai dirasakan Bang Pian ketika kuku-kuku tajam dan hitam milik sosok makhluk gaib itu semakin erat mencengkram lehernya. Di luar ruangan tempat Bang Pian berada, Prapto yang sedari tadi berdiri hanya terdiam tepat di depan pintu kamar tersebut pun mulai merasakan perasaan yang tidak enak. Prapto merasa jika keadaan Bang Pian kala itu sedang tidak baik-baik saja. Dalam dilema yang dialaminya itu, Prapto pun memutuskan untuk membuka pintu kamar tepat Bang Pian berada. Walau sebelumnya Bang Pian telah berpesan jika Prapto dilarang untuk membuka pintu itu. Dengan perlahan-lahan Prapto pun mulai menekankan gagang pintu kamar tersebut untuk menghindari bunyi yang biasa terjadi ketika seseorang membuka pintu. Dan betapa terkejutnya Prapto saat melihat tubuh Bang Pian mengejang sambil terus memegangi lehernya. Tanpa pikir panjang lagi, Prapto langsung berlari dari balik pintu tepat berada sebelumnya, menghampiri tubuh Bang Pian yang sedang kesakitan itu. Bang, sampean kenapa toh Bang? Aduh, piye iki ini, ujar Prapto yang merasa sangat panik melihat Bang Pian kesakitan. Prapto yang langsung memegang tubuh Bang Pian dan bermaksud membantunya, tiba-tiba saja merasakan sebuah energi besar, seperti sengatan arus listrik yang menyerang tubuhnya. Seketika itu juga tubuh Prapto terpental dan membentur dinding kamar. Tepat Bang Pian dan Prapto sedang berada, tidak banyak yang diingat Prapto kala itu. Dia hanya merasa sangat terkejut, seperti terkena arus listrik besar dan membuatnya berada di tempat asing bersama Bang Pian. Dan sosok makhluk tua yang tubuhnya seperti anak-anak itu melihat Bang Pian yang sepertinya tidak berdaya oleh cengkraman sosok makhluk menyeramkan itu, Prapto pun langsung berlari dan menabrakkan dirinya ke arah sosok makhluk gaib tersebut dan juga Bang Pian. Walau tubuh abstrak Prapto kali terpental, dia berhasil melepaskan cengkraman dari makhluk gaib yang dengan erat mencekik leher Bang Pian kala itu. Astagfirullah, Tok, lu gak kenapa-napa? Seru Bang Pian yang kala itu sambil terus memegangi lehernya yang masih terasa panas. Alhamdulillah Tok, lu udah nolongin gue. Bangun Tok, bangun. Imbu Bang Pian sambil berlari ke arah Prapto dan membantunya untuk bangkit kembali. Demit gila, main cekek aja lu, suwe bener lu, ujar Bang Pian yang kala itu sudah merasa lebih baik. Mendapati sosok makhluk gaib bertubuh kecil dengan daun telinga panjang itu bergerak untuk menyerangnya, Bang Pian pun langsung membacakan doa-doa yang dapat melindungi tubuh astralnya. Dan ketika sosok makhluk menyeramkan itu hendak menangkap Bang Pian, tiba-tiba saja Bang Pian menghentakkan kedua tangannya dan membuat sosok makhluk gaib itu terpelentang panting ke arah belakang. Mampus lu, gue bakar sekalian, ujar Bang Pian sambil terus membacakan doa-doa yang perlahan membuat sosok makhluk menyeramkan itu menggeliat kesakitan. Setelah itu dari tubuh makhluk kecil bertelinga panjang serta memiliki dua tanduk itu pun mengeluarkan asap kehitaman disertai jerit kesakitan. Mengetahui hal itu, Bang Pian pun langsung menanyakan siapa yang menyuruhnya datang ke tempat itu. Siapa yang nyuruh lu kesini ha?
Dan apa tujuan lu nyerang gue tadi? Tanya Bang Pian setelah berhasil mengunci pergerakan dari sosok makhluk gaib jahat tersebut. Darman, ampuni saya. Sosok makhluk gaib tersebut menyebut nama seseorang. Darman siapa? Gue kagak kenal sama orang itu. Maunya apa? Dia mau kamu mati supaya kamu tidak mengganggunya. Ucap sosok makhluk gaib itu lagi, menjelaskan siapa Darman. Oh, yang nyuruh lu aki-aki yang nempatin tanah bapak gue. Kurang ajar tuh aki-aki. Pantas saja Pak RW sama Pak RT tidak berani lagi sama dia. Ujar Bang Pian dengan penuh rasa kesal. Sekarang lu balik dah ke rumah majikan lu. Bilang sama dia, gue bakalan datang nemuin dia, himpu Bang Pian. Sambil menghentakkan kedua tangannya yang lagi-lagi, membuat sosok makhluk gaib itu terpental dan menghilang. Tok, lu gak apa-apa kan? Makasih ya, lu udah nolongin gua. Gue kagak nyangka lu bisa masuk ke alam gaib. Ucap Bang Pian yang langsung membuat Prapto tersentak. Jadi sekarang saya udah berada di alam baka ya Bang? Berarti saya sudah mati dong Bang? Ucap Prapto dengan wajah yang penuh kesedihan. Belum, lu belum mati. Tenang aja, tenang. Jawab Bang Pian yang mencoba menenangkan Prapto. Jadi saya masih bisa hidup Bang? Insya Allah bisa toh. Sekarang udah deh, ayo kita kembali ke badan kita masing-masing. Jawab Bang Pian sambil mengajak Prapto untuk pergi dari tempat mereka berada. Setelah beberapa kali melesat, akhirnya Prapto dan Bang Pian pun kembali ke batas antara dunia nyata dengan alam gaib. Karena belum tahu caranya untuk mengembalikan sukma Prapto, Bang Pian pun mendorong tubuh Prapto agar dapat kembali ke tubuhnya. Setelah berhasil dan memastikan sukma Prapto masuk ke dalam tubuhnya, Bang Pian pun langsung menghampiri tubuhnya sendiri dan membaca-baca doa, lalu masuk ke dalam tubuhnya dan perlahan-lahan mulai tersadar. Bang Pian yang merasa bingung memikirkan bagaimana caranya Prapto bisa melepas sukmanya pun menghampiri tubuh lemah sahabatnya itu, lalu perlahan-lahan membangunkannya, dan bersyukurnya Prapto pun perlahan membuka kedua matanya dan menangis bahagia ketika sudah berada di dalam sebuah kamar dengan Bang Pian bersamaan. Alhamdulillah, akhirnya lu bisa balik lagi toh, ujar Bang Pian yang langsung berdiri dan membuka pintu kamar untuk dapat menghirup udara segar. Iya Bang, alhamdulillah, tapi tolong nanti jelaskan ya Bang, kok saya bisa nyusul Bang Pian ke alam gaib? Balas Prapto yang perlahan-lahan mencoba bangkit menyusul Bang Pian. Setelah keluar dari dalam kamar, Bang Pian pun langsung berjalan ke arah depan, menghampiri Bang Dedi yang berada di belakang meja, tepatnya bekerja. Suasana pun mulai terlihat gelap dan sepertinya waktu juga sudah larut malam kala itu. Suasana di warung pun mulai terasa sejuk dan Bang Pian pun sudah tidak lagi melihat sosok gaib yang menutupi warung soto Betawi milik Bang Dedi. Bagaimana Bang? Apa demitnya udah pergi? Tanya Bang Dedi dengan wajah penuh tanya. Alhamdulillah Bang, udah kagak ada. Mudah-mudahan besok warung abang bisa normal lagi ya. Balas Bang Pian yang terus mengedarkan pandangannya ke setiap penjuru. Abang berdua tadi tidurnya pulas banget, sampai ngorok lagi. Saya kan jadi takut Bang. Ucap Dedi yang kala itu sempat menengok keberadaan Bang Pian bersama Prapto di sebuah kamar yang menjadi tempat Bang Pian meraga sukma. Iya Bang, pulas banget ya. Alhamdulillah, saya sama teman saya bisa bangun lagi. Celetuk Bang Pian yang membuat Bang Dedi ikut tertawa. Setelah memastikan jika keadaan warung soto Betawi milik Bang Dedi aman, Bang Pian pun langsung berpamitan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, Bang Pian harus mengantarkan Prapto ke rumah Pak Bambang terlebih dahulu. Sesampainya Bang Pian di rumah Baba Ali, diam di dinding pun sudah menunjukkan pukul 3 dini hari. Karena merasa penasaran dengan lamanya kepergian Bang Pian, Baba Ali pun keluar dari kamarnya dan menanyakan hasil dari Bang Pian yang tadi diminta untuk melihat tanah miliknya itu. Tanah Baba udah ada yang nempatin tuh, udah didirikan bedeng buat rumah orang itu, ujar Bang Pian yang mulai menjelaskan. Lalu kenapa kagak rubuhin aja sekalian Yan? Lagian orang itu kurang ajar bener, nempatin tanah orang kagak izin dulu.
Orang gila kali ya, balas Bapak Ali dengan suara khasnya yang besar. Bukan cuma gila Be, itu orang punya piaraan demit banyak. Saya aja hampir pinis tadi diserang sama demit suruhannya dia, ujar Bang Pian yang membuat Bapak Ali terkejut. Lu yang beneran, masa iya ada pemulung punya piaraan demit? Kenapa dia kagak jadi dukun aja sih? Timba Bapak Ali yang masih meragukan tentang apa yang diceritakan oleh Bang Pian. Ntar Bapak tanya sendiri dah sama Bang Daus, dia sekarang ya jadi RT di sono. Kata Bang Daus, Pak RW aja nyerah, udah kagak berani lagi ngusik itu orang yang nempatin tanah Bapak, ucap Bang Pian yang semakin membuat Bapak Ali merasa tidak tenang. Terus gimana dong? Emang lu kagak bisa apa nangani masalah ini? Tanya Bapak Ali yang berharap kalau Bang Pian bisa menyelesaikan masalah ini. Insya Allah dah Bapak tenang saja. Udah gak usah dipikirin deh biar nanti masalah ini saya yang handle, ucap Bang Pian sambil berpamitan untuk menuju rumah kontrakannya. Ya udah deh Yan, kalau gitu, balas Bapak Ali yang langsung masuk ke dalam kamarnya. Iya dah, jawab Bang Pian singkat. Tapi baru saja Bang Pian ingin beranjak masuk ke dalam kamarnya, tiba-tiba saja Wiratungga sang golok sakti datang menghampiri Bang Pian. Sosok makhluk gaib yang sudah beberapa kali membantu Bang Pian pun menceritakan tentang sosok gaib yang mengganggu warung soto milik Mbak Dedi. Menurut cerita dari sosok Wiratungga, makhluk yang sudah berhasil diusirnya itu adalah kiriman seorang dukun yang diminta oleh kerabat dekat Bang Dedi untuk menghancurkan usaha yang baru beberapa bulan dirintis oleh Bang Dedi. Wiratungga pun mengatakan jika ada kemungkinan sosok makhluk gaib yang lainnya yang memiliki kesaktian tinggi yang akan kembali mengganggu warung soto Betawi tersebut. Gue kagak ngobrol sama lu, berasa lagi main ketoprak lu. Panggil nama gue aja ngapa sih? Kagak usah lu panggil Raden, gue bukan orang Jawa, ujar Bang Pian yang membuat sosok Wiratungga tersenyum. Kalau begitu lu bantuin gue dulu ya, ngelawan dukun yang tadi siang nyerang gue di warung. Soalnya warung yang tadi kita pikirkan nanti deh. Nah sekarang yang penting kita pergi ke Ciledug dulu. Kita buat perhitungan tuh sama aki-aki yang nyuruh demit peliharaannya buat celakain gua tadi sore. Ibu Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Wiratungga. Yan, lu udah gila ya? Malam-malam ngomong sendirian, malah cengar-cengir lagi. Wah, kagak beres lumayan, celetuk Bapak Ali dari balik pintu kamarnya. Enak aja, saya lagi ngobrol nih sama cincai saya, Bah. Udah dah, Bapak tidur dah, jangan ngerepetin usahanya saya, seru Bang Pian yang membuat Bapak Ali menghela napas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang lo tunggu dulu ya, gue masuk kamar dulu, habis itu kita langsung ke Ciledug. Oke deh friend, bisik Bang Pian sambil menepuk pundak sosok makhluk gaib yang bertubuh tegap itu. Tanpa menunggu lama lagi, Bang Pian dan Wiratungga pun langsung melesat ke tempat lelaki tua yang menempati tanah milik Bapak Ali. Kedatangan Bang Pian dalam wujud sukma bersama Wiratungga yang telah kembali menjadi sosok golok kembar yang berada dalam genggaman kedua tangan Bang Pian pun rupanya telah disambut oleh 3 jin berkekuatan tinggi serta sosok lelaki tua yang juga mampu melepaskan sukmanya. Ternyata kamu bukan orang sembarangan, ujar lelaki tua yang terlihat angkuh itu. Tapi saya peringatkan, lebih baik kamu pulang dan katakan kepada orang tuamu untuk memberikan sesuatu kepada saya, dan saya akan pergi meninggalkan tempat ini, imbu sosok lelaki tua yang memang merupakan orang sakti itu. Siapa yang nyuruh Bapak tinggal di tempat ini? Tanya Bang Pian yang hanya dibalas senyuman oleh lelaki tua itu. Jawab, bukannya ketawa, dasar PA, imbu Bang Pian yang kesabarannya mulai habis. Tidak ada yang menyuruhku, tapi aku yang menginginkannya, balas sosok lelaki tua itu. Ya udahlah Pak, kita selesai aja urusan ini dengan jalan lain, balas Bang Pian yang langsung melempar satu goloknya ke arah lelaki tua tersebut. Pertarungan gaib yang tidak seimbang pun terjadi malam itu.
Dengan kemampuan yang dibantu Wiratungga, sang golok kembar pun, Bang Pian dapat menumbangkan jin-jin jahat peliharaan lelaki tua itu satu persatu. Setelah dapat memusnahkan 3 jin peliharaan lelaki tua itu, Bang Pian pun langsung melesat ke arah lelaki tua itu dan kembali memperingatkannya. Tuh lihat, anak buah Bapak udah pada mampus. Sekarang mendingan Bapak pergi dah dari tanah ini, ujar Bang Pian yang hanya dibalas senyuman sinis oleh lelaki tua itu. Baiklah kalau begitu, saya mengaku kalah dan saya akan segera pergi dari tempat ini. Alhamdulillah kalau begitu, besok insya Allah saya kesini lagi sama Pak RT. Kita bicarakan baik-baik dah, biar bagaimanapun juga Bapak harus meninggalkan tanah ini, balas Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh lelaki tua tersebut. Setelah dapat menyelesaikan urusannya dengan orang yang menempati tanah milik Bapak Ali itu, Bang Pian pun juga Wiratungga pun langsung melesat pergi dan menuju ke warung soto Betawi milik Bang Dedi. Di warung itu pun Bang Pian memasang pagar gaib untuk menghindari sosok-sosok makhluk gaib yang dikirim oleh seorang dukun yang membuat warung soto Betawi milik Bang Dedi gulung tikar. Setelah permasalahan Bang Pian dengan orang yang tanpa izin menempati tanah milik Bapak Ali yang ada di sekitaran daerah Ciledug, Tangerang itu, Bang Pian pun kembali dihadapkan dengan sebuah masalah baru tentang Prapto yang mulai dapat melihat penampakan-penampakan dari makhluk-makhluk gaib. Prapto yang tiba-tiba saja masuk alam gaib setelah menyentuh tubuh Bang Pian saat itu, kini mata batinnya terbuka, hingga dia sempat mengalami gangguan kejiwaan karena merasa ketakutan ketika melihat makhluk-makhluk gaib yang wujudnya menyeramkan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang saya bawakan dapat menghibur kalian semua. Dan sekali lagi, terima kasih.